Alhamdulillah, puji yang sejati serta puja yang sempurna tentunya hanyalah milik Allah. Yang pertama-tama sepantasnya mari kita sama panjatkan puji serta syukur kita kepadanya atas begitu banyak limpahan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang telah Allah patrikan dalam hati kita, sehingga dengan dua nikmat itulah Allah Subhanahu wa taala himpun kita di program Khataman Ramadan Demam Mengaji. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan hati-hati kita di program ini, kelak Allah Subhanahu wa taala himpun kembali kita di dalam jannahnya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan mencoba mengambil faidah, mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari satu surat yang luar biasa, yaitu surat Al-Ma'un. Ya, surat ini dikategorikan sebagai surat yang diturunkan pada periode Makkiyah. Masih ingat Makkiyah? Makkiyah itu periode di mana Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah. Walaupun kemudian ada yang berbeda pendapat kalau Al-Ma'un ini dikategorikan sebagai Madaniyah, ya, yang barangkali lebih sesuai dengan isi dan tema surat Al-Ma'un ini. Sebagian mengatakan bahwa 1 sampai 3 ini diturunkan pada fase Makkiyah, sementara dari 4 sampai 7 ini dikategorikan sebagai fase Madaniyah, ya. Kenapa? Karena 1 sampai 3 berbicara tentang orang-orang kafir, ya, sementara 4 sampai 7 berbicara tentang orang-orang munafik yang interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang munafik hanya terjadi di kota Madinah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ya, dan surat ini secara umum Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita tentang kelakuan, sifat, watak, karakter orang-orang kafir, ya, dan karakter orang-orang munafik. Nanti pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menyamakan antara orang kafir dan munafik, ya, sama saja. Al-kufru millatun wahidah. Kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran yang sama apapun nanti namanya. Ya, al-kufru millatun wahidah. Ya, kekufuran adalah ajaran yang sama, satu ajaran. Al-kufru millatun wahidah. Apapun nanti namanya, dibungkus dengan istilah apapun, al-kufru millatun wahidah. Ajaran yang sama kekufuran itu, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Ma'un ini. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna, ya, barang-barang yang berguna yang di dalam tafsir disebutkan yang lazim untuk dipinjamkan dan orang yang meminjamkannya itu tidak atau orang yang meminjam Al-Ma'un ini, orang yang meminjam barang-barang berguna ini tidak kemudian atau jatuh kehormatannya, ya, seperti misalkan minjam ballpoint lah gitu ya. Kalau kita minjam ballpoint, orang yang minjam ballpoint itu tidak kemudian jadi jatuh ke martabat kehormatannya lantaran minjam ballpoint, tapi orang yang tidak meminjaminya justru itu yang jelek, yang buruk, yang tidak baik gitu. Nah, ini surat Al-Ma'un. Nanti akan dijelaskan maksud dari Al-Ma'un ini. Nah, kembali bahwa 1 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang watak orang kafir. Ada yang mengatakan bahwa surat Al-Ma'un ini diturunkan pada saat itu berkaitan dengan Al-As bin Wa'il. Ada yang mengatakan tentang Abu Sufyan. Ada yang mengatakan tentang bahwa surat ini diturunkan tentang Abu Jahal. Ya, kata para ulama sama saja. Semua yang disebutkan di dalam tafsir itu mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki perhatian kepada anak-anak yatim, gitu kan, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini suatu saat ada yang mengatakan Abu Sufyan, yang karena beliau ini biasa setiap minggunya suka menyembelih unta. Ya, beliau biasa menyembelih unta untuk disajikan kepada para tamu yang datang ke Baitullah.
Karena memang salah satu hal positif gitu kan, satu yang positif di kalangan orang-orang Quraisy, penduduk Mekah secara umum, walaupun mereka manusia-manusia yang ingkar kepada Allah, mengingkari Rasulullah SAW, tapi salah satu hal positif yang ada dalam diri mereka adalah mereka orang-orang yang senantiasa menghormati tamunya. Ya, mereka adalah orang-orang kaum yang senang memuliakan tamunya. Ya, nah oleh karena itulah Abu Sufyan di antaranya, beliau dalam setiap minggu seringkali menyembelih unta. Nah, satu saat ketika dia menyembelih unta, datanglah seorang anak yatim meminta intinya daging unta yang disembelihnya. Tapi kemudian si Abu Sufyan ini, ya, ada yang mengatakan tadi Wa'il bin As, ada yang mengatakan Abu Jahal, kemudian menghardik, bukannya memberi daging yang dimintanya, bahkan kemudian mengusirnya, menghardiknya. Ya, maka kemudian turunlah surat Al-Ma'un ini. Allah Subhanahu wa taala mengawali ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, tahukah engkau ya Muhammad, ya, alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan ad-din. Ya, orang yang mendustakan ad-din. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ad-din juga memiliki makna pembalasan. Jadi memang kata yukadzibu kalau digabungkan dengan ad-din, seringkali maknanya adalah ad-din itu pembalasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah engkau ya Muhammad orang manusia yang mendustakan hari pembalasan itu? Kemudian kata Allah, kadzalika fadzalika alladzi yad'ul yatim, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Bahasa kitanya, kalau engkau ingin tahu ya Muhammad siapa orang yang mendustakan hari pembalasan itu, kata Allah fadzalika, ya, maka itulah mereka. Kata-kata dzalika dalam bahasa Arab itu menunjukkan kata tunjuk yang jauh. Ini menggambarkan mereka itu orang-orang yang benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah, ya, orang yang menghardik anak yatim. Jadi orang-orang yang tidak mencintai, tidak menyayangi, orang-orang yang berlaku sewenang-wenang kepada anak-anak yatim, menunjukkan mereka itu orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, orang-orang yang menyayangi, menyantuni anak-anak yatim, kelak mereka akan bersamaku seperti ini di dalam surga. Menandakan kedekatan yang luar biasa antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang senantiasa menyantuni, menyayangi anak-anak yatim. Ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak yahuddu, menganjurkan. Ya, jadi kalaupun kita tidak bisa memberi, intinya minimal kita menganjurkan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, bahkan mereka menganjurkan pun tidak. Jangankan memberi padahal mereka memiliki harta, itu yang kemudian membuat mereka terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki kecukupan, mereka memiliki harta yang banyak, tapi mereka tidak pernah menggunakan hartanya untuk memberi makan orang-orang miskin. Mereka hanya mau menjamu tamu-tamu mereka, tapi mereka mengabaikan, mereka menyia-nyiakan, mereka bahkan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Jangankan tadi memberi, menganjurkannya pun tidak mau. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang sifat watak karakter yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Fawailul lil musallin. Kata Allah, maka kecelakaanlah wail. Ada yang mengatakan wail itu adalah celaka, binasa. Ada yang mengatakan wail ini satu tempat, sebuah lembah di dalam neraka yang di dalamnya mengalirlah darah, nanah gitu kan, yang keluar dari tubuh-tubuh ahli neraka. Jadi tubuh-tubuh ahli neraka itu mengeluarkan nanah dan darah, yang kemudian nanah dan darah ini mengalir ke satu wilayah, satu tempat yang namanya wail. Fawail, maka wailah tempatnya yang layak. Buat siapa? Lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Di dalam tafsir, musallin di sini, lil musallin di sini, lil munafiqin.
Ya, fawailul lil musallin, maka binasalah, wailah tempatnya bagi orang-orang munafik. Musallin lil munafiqin. Ini diturunkan berkaitan dengan seorang tokoh, ya, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini bapaknya gembongnya para munafik, gitu ya. Kalau kita mendapati hari ini manusia-manusia yang memiliki tanda-tanda kemunafikan, nah bapaknya itu, gembongnya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, mereka adalah orang-orang yang menampakkan atau menyembunyikan kebusukan hatinya, permusuhannya, dengan membungkusnya dengan kebaikan-kebaikan. Munafik itu adalah orang-orang yang membungkus permusuhan mereka, kebencian mereka, permusuhan mereka dengan kebaikan yang mereka tampakkan. Jadi mereka menampakkan kebaikan secara lahiriah, padahal hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan permusuhan. Mereka sholat hanya untuk sekedar sholatnya itu untuk dinilai kalau mereka juga sholat, agar mereka dinilai sebagai orang yang beriman. Ya, nah kata Allah, fawailul musallin, celakalah orang-orang yang sholat, celakalah orang-orang munafik. Nah, Allah kemudian menyebutkan ciri-cirinya. Ya. Ciri yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alladzina hum an salatihim sahun. Ciri orang-orang munafik, kata Allah, yaitu yang pertama, orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dari salat-salatnya sahun, mereka lalai. Ya, kataan ini menggambarkan mereka tidak pernah melakukan sholat secara sungguh-sungguh. Kalimatnya bukan alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang di dalam sholat-sholatnya, artinya dia tidak khusyuk. Ya, artinya tidak khusyuk, bukan orang yang tidak khusyuk dalam sholat, tetapi orang-orang yang mengabaikan sholat-sholat mereka. Ya, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, gitu kan, tentang ciri mereka. Ya, kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Ya, kemudian Nabi SAW jelaskan tentang yang dimaksud dengan alladzina hum an salatihim sahun. Kata Nabi, alladzina, mereka adalah orang-orang yang mereka yuakhiruna salatahum an waqtiha. Alladzina yuakhiruna salatahum an waqtiha. Yang dimaksud dengan orang-orang yang melalaikan salat, kata Nabi, mereka adalah orang yang suka mengakhir-akhirkan salat sampai kemudian salat dilakukan di luar waktunya. Alladzina yuakhiruna salatahum. Ciri orang munafik tadi yang Allah gambarkan, ya, adalah orang yang suka menunda-nunda waktu sholat tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, dia menunda kenapa? Karena intinya malas. Idza qamu ila shalah qamu kusala, kata Allah. Mereka itu orang-orang yang kalau mendirikan sholat, qamu kusala, mereka dirikan sholat dengan malas-malasan. Qamu kusala, mereka sholat dengan cara malas-malasan. Ya, karena intinya mereka tidak ingin sholat. Mereka sholat agar supaya dilihat oleh orang lain bahwa dirinya juga sholat, agar orang melihat bahwa dia juga soleh, gitu kan ya, padahal hatinya enggan dia menegakkan sholat, gitu ya. Nah, jadi hati-hati teman-teman, bahwa ciri pertama orang-orang munafik itu adalah mengakhir-akhirkan sholat, ya, sampai kemudian dia melakukan sholat di luar waktunya, ya, misalkan sholat duhur di asar, sholat asar di maghrib di isya, gitu kan. Kenapa? Karena menunda-nunda waktu sampai nggak kerasa, ternyata sudah sholat asar padahal belum duhur, gitu kan. Ditunda-tunda waktu, gitu kan. Asyik dulu dengan drakornya, asyik dulu dengan dengan gamenya, gitu kan. Asyik dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ya, apalagi para pedagang di bulan Ramadan asyik dengan ceyahnya, kata Kang Bunima, gitu kan. Dengan ceyahnya jualan, gitu. Kemudian
kemudian terabaikan untuk menyegerakan sholat sampai kemudian tidak terasa dia telah melampaui waktu sholat tersebut. Kemudian sholat dilakukan di luar waktunya. Itu yang dimaksud dengan salah satu ya penafsiran dari alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina yuakhiruna sholatahum an waqtiha. Ada juga yang mengatakan bahwa alladzina hum an sholatihim sahun, mereka adalah orang yang sholat, mereka adalah orang yang membaca bacaan sholat, tapi semua itu tidak masuk ke dalam hatinya. Ya, jadi dia sholat hanya sekedar gerakan saja. Ya, apa yang dibacanya nggak sampai masuk ke dalam hatinya. Dia tidak mengerti apa yang dibacanya. Ya, fisiknya sholat tapi pikirannya masih tetap ada di pasar, gitu kan. Pikirannya ada di mana-mana, gitu kan. Hati dan pikirnya tidak ada di dalam sholatnya. Ini dimaksud dengan alladzina hum an sholatihim sahun. Dan itu adalah ciri pertama yang Allah sebutkan dari orang-orang munafik. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan alladzina hum yuraun. Orang munafik itu, kata Allah, ciri mereka orang-orang yang senantiasa ria. Orang-orang yang senantiasa menampakkan amal-amal kebaikannya, dan kalau tidak menampakkan amal kebaikannya, dia enggan untuk beramal. Dia beramal hanya untuk dilihat oleh orang lain. Kenapa? Supaya orang lain juga melihatnya sebagai orang-orang yang soleh. Ya, ketika dia sholat, dia sholat semata-mata untuk mendapatkan penilaian manusia kalau dirinya juga sholat. Dia berangkat umroh, misalkan gitu kan. Supaya apa? Dia sebetulnya umrohnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena semata-mata supaya orang lain juga menilai bahwa kalau dirinya adalah orang baik. Ya, jadi orang yang ria itu orang yang menginginkan dari amal-amalnya dia dinilai oleh manusia. Ya, ini karakter orang-orang munafik yang kedua. Hati-hati makanya teman-teman ketika kita melakukan sebuah amalan, kemudian kita mengiklankannya, kita mengumumkannya, kita mensyiarkan amalan-amalan kita. Karena itu adalah perbuatan yang akan menghanguskan amal-amalan kita. Ya, tidak akan bersisa sedikit pun. Bahkan kata Nabi, kelak mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka akan ditampilkan di hadapan manusia. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutkan amal-amalnya yang banyak, tapi kemudian Allah menghinakannya. Ya, kemudian Allah menghinakannya. Kenapa? Karena mereka berbuat kebaikan itu semata-mata hanya ingin dikatakan sebagai orang yang baik. Ya, pernah saya menyampaikan sebuah hadis gitu kan, Rasulullah SAW menceritakan kepada kita, inna awwalan nas yuqda yaumil qiyamati alaihi rajulun istashhada. Ya, orang yang pertama dihisab, kata Nabi, kelak di hari kiamat mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan orang-orang yang mati syahid. Maka setelah itu Nabi menggambarkan Allah bertanya kepada mereka dan mengingatkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak telah Allah berikan ketika di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, ma fa'alta fiha, apa yang telah kau lakukan atas begitu banyak nikmat yang aku berikan kepada kalian? Qala qataltu fika hatta tashhadu. Ya Allah, dulu aku di dunia atas nikmat yang begitu banyak kau berikan kepadaku, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada dia, kadzibta, bohong kau, dusta. Walakinnaka qatalta liyuqala fulanun jari'un. Dulu kau berperang, terselip dalam hatimu keinginan disebut-sebut sebagai seorang pemberani. Faqad qila, kata Allah, maka sungguh kau telah dikatakan sebagai seorang pemberani. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka orang yang tadi berperang dan mereka mengatakan berperang karena Allah, tapi terselip dalam hatinya ada keinginan dinilai oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala justru pada hari itu akan menghinakannya. Allah perintahkan malaikat untuk menyeret wajahnya hatta ulqiya finnar, sampai kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua, kata baginda Nabi SAW, orang yang akan dihisab di hari kiamat mereka adalah orang-orang yang rajin mencari ilmu dan orang-orang yang rajin membaca Al-Quran.
Dikumpulkan mereka, kemudian Allah bertanya, Allah mengingatkan betapa banyak nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Kemudian Allah pun bertanya kepada mereka, ma fa'alta fiha, apa yang telah kau lakukan atas begitu banyak nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Maka orang-orang yang rajin datang menghadiri ilmu mengatakan, ya Allah, dulu aku untuk menunjukkan rasa syukur kami kepadamu, aku rajin mencari ilmu ya Allah karenamu, dan aku rajin membaca Al-Quran karenamu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu membongkar semua apa yang tersimpan dalam dada kita. Ya, kata Allah, kadzibta, bohong kau. Dulu kau hadir dalam majelis ilmu, dulu kau rajin mencari ilmu, ada keinginan dalam hatimu agar kau disebut-sebut sebagai seorang alim, dan kau rajin membaca Al-Quran bukan karena aku, kata Allah. Terselip dalam hatimu keinginan agar kau disebut-sebut sebagai seorang qari. Ya, faqad qila, maka sungguh telah dikatakan kau seorang alim, kau seorang qari, kau orang yang pandai, kau orang yang mahir membaca Quran, kau seorang hafidh Al-Quran. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka tidak ada balasan kebaikan dari apa yang telah dilakukannya ketika di dunia. Bahkan justru Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka. Allah perintahkan malaikat untuk menyeret wajahnya hatta ulqiya finnar, sampai kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, kata baginda Nabi, dikumpulkanlah yang ketiga adalah orang-orang yang rajin berderma, orang-orang yang rajin berinfak, orang-orang yang rajin bersedekah, orang-orang yang rajin mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Maka Allah kumpulkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingat-ingat kembali nikmat-nikmat yang telah diberikannya ketika di dunia. Maka kemudian pertanyaannya sama, ma fa'alta fiha, apa yang telah kau lakukan atas begitu banyak nikmat telah kuberikan kepadamu di dunia. Ya Allah, kata mereka, aku dulu di dunia sebagai wujud rasa syukur kepadamu atas begitu banyak nikmat yang diberikan. Aku rajin berderma ya Allah. Aku rajin memberi kepada orang lain. Aku rajin menginfakkan hartaku kepada orang lain. Karenamu ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu akan membongkar setiap manusia yang memiliki niatan-niatan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berderma bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beramal, berbuat kebaikan bukan karena Allah, tidak karena lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semata-mata menginginkan penilaian di hadapan manusia. Atau mungkin ada dua, kita berharap dengan Allah tapi kita juga berharap ada penilaian dari manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kadzibta, bohong kau. Dulu kau di dunia memberikan harta, kau berinfak, bersedekah, terselip di dalam hatimu agar kau disebut-sebut sebagai seorang dermawan. Faqad qila, maka kata Allah, sungguh kau telah dikatakan oleh manusia sebagai seorang dermawan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeret wajahnya, ya, sampai kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Ini teman-teman, bagaimana karakter orang munafik, dan bahayanya kita menginginkan penilaian dari manusia. Bahayanya kita tidak mengikhlaskan niat dalam beribadah, dalam amal-amal kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, ketika kita berharap kepada manusia, tatkala kita berbuat kebaikan dan kebaikan-kebaikan itu bukan karena Allah, siap-siaplah teman-teman untuk kecewa. Karena kecewa itu menginginkan, di dalam dada kita ada keinginan kita mendapatkan penilaian dari makhluk. Jadi selama kita menginginkan penilaian dari makhluk atas kebaikan-kebaikan kita, baik kebaikan yang kita berikan kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada siapapun yang kita berikan kebaikan, kemudian kita harapkan orang yang kita berikan kebaikan itu berbuat baik kepada kita atau memuji kebaikan kita, maka siap-siaplah teman-teman untuk kecewa. Ya, jadi kalau tidak ingin kecewa dalam kehidupan ini, harapkan Allah, ya, kebaikan-kebaikan kita harapkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalasnya, ya. Dan yang ketiga yang Allah sebutkan di surat Al-Ma'un ini, ciri orang munafik adalah wa yamna'unal ma'un. Mereka adalah orang-orang yang enggan berbuat kebaikan.
Walaupun dalam tafsir, walaupun mereka meminjamkan tadi al-ma'un itu barang-barang berguna. Jadi mereka manusia-manusia yang enggan berbuat kebaikan walaupun sekedar meminjamkan barang-barang berguna. Ya, yang dimaksud dengan barang berguna di dalam tafsir adalah seperti perkakas berkebun, misalkan cangkul, ya, kemudian apalagi ya, golok barangkali ya, termasuk dalam tafsir itu air dan garam. Air dan garam itu termasuk al-ma'un, barang-barang yang berguna yang intinya lazim orang itu meminjam. Minjam golok itu lazim, minjam tangga itu lazim, minjam pacul itu lazim. Tidak lantas orang yang meminjam pacul gitu kan, orang yang meminjam golok itu jadi rendah, jadi terhina. Tidak, orang yang meminjam ballpoint itu jadi terhina misalkan, atau minta air itu jadi terhina. Orang minta garam itu tidak jadi terhina, tapi justru yang terhina, yang rendah, yang buruk akhlaknya, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mau meminjamkan semua itu, ya. Nah, kembali, saking pelitnya orang-orang munafik, mereka enggan berbuat kebaikan walaupun sekedar meminjamkan barang-barang berguna. Oleh karena itu, singkirkan semua karakter-karakter mereka, hadirkan dalam kehidupan kita kebaikan-kebaikan. Saya sering menyarankan ya, dan saya sering menanamkan juga kepada diri saya sendiri gitu kan, ketika berbuat baik, sesungguhnya Allah mengingatkan in ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya ketika engkau berbuat baik, maka ingatlah kebaikan itu sesungguhnya untuk diri kita, bukan kepada orang lain. Bahkan Allah gambarkan orang yang ikhlas dalam ibadah mereka, orang-orang yang ikhlas dalam amalan-amalan mereka, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka tidak memerlukan balasan kebaikannya, wala syukura, bahkan mereka pun tidak mengharapkan orang yang diberikan kebaikannya berbuat mengatakan terima kasih kepada dirinya. Jadi orang yang ikhlas benar-benar melakukan amalan-amalnya karena Allah, mereka tidak mengharapkan balasan dari makhluk. Mereka bahkan tidak berharap makhluk yang diberikan kebaikan itu berterima kasih kepada dirinya. Bahkan hebatnya orang-orang yang bertakwa, orang yang paling bertakwa adalah orang yang mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita akan bahas bagaimana ketakwaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq yang luar biasa. Bahkan beliau mampu tetap memberikan kebaikan kepada orang-orang yang telah menyakiti dirinya, yang telah menyakiti keluarganya. Insyaallah nanti kita akan bahas lagi di lain kesempatan. Ini barangkali teman-teman morning booster untuk pagi kali ini. Sekali lagi semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari watak karakter sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Maun ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa tuntun kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita agar kita memiliki keimanan yang haqqan. Innamal mu'minuna haqqa. Orang-orang yang mukminnya haqqan nanti akan kita bahas gitu kan, mudah-mudahan dalam kesempatan juga gitu insyaallah, karena waktu kita terbatas ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa sempurnakan, Allah senantiasa jaga keimanan kita. Ini barangkali Kang Buni yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ya, agar kita istiqomah di dalam menjalankan syariatnya, istiqomah dalam senantiasa menyempurnakan ketaatan dan ketakwaan sampai akhir hayat kelak ya. Amin ya Allah rabbal alamin.